Tuhan. Kita punya Tuhan yang melebihi segala-galanya. Kuasanya ku terima sekarang. Kemenangan Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah menaklukkan segala-galanya, yang telah menghancurkan segala-galanya, pekerjaan-pekerjaan iblis di dunia ini. Kuasanya ku terima sekarang. Sekali lagi, kemenangan darimu. Yang besar, ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Proklamirkan iman kita di hadapan Dia, baik yang berada di Singapura hari ini, dimanapun engkau berada. Kita menyatakan kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang melebihi segala-galanya, dan karena namanya Dia telah menaklukkan segala sesuatu bagi gerejanya, di bawah kaki umatnya. Haleluya. Dan setiap sakit penyakit, setiap intimidasi, setiap kuasa kegelapan, roh-roh kemiskinan, roh kehancuran, kami binasakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan hari ini Tuhan, kami mau menikmati Engkau lebih dalam lagi. Ada satu waktu Tuhan Engkau berkata kepada Yeskiel, masuklah lebih dalam dan Engkau akan melihat perkara-perkara besar. Aku akan menunjukkan kepadamu. Dan dia semakin masuk lebih dalam. Dan satu waktu firman yang lain Engkau berkata, ketika aliran sungai itu Tuhan kami masuki, semata kaki kami, selutut kami, sepinggang dan sampai kami tenggelam di dalamnya. Dan kami mau Tuhan, bahwa kami akan masuk lebih dalam lagi kepada pengenalan akan pribadi-Mu yang dahsyat itu. Urapi setiap kami hari ini. Kami tidak mengizinkan pekerjaan iblis mengintimidasi kami. Kami tidak mengizinkan pekerjaan iblis setiap jemaat yang baru yang lama di tempat ini menjadi didakwa oleh pekerjaan-pekerjaan roh najis. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang berbicara bagi kami hari ini. Baik bagi tempat di Singapura, di tempat ini dimanapun kami berada. Kami menikmati dan lebih dalam ada di dalam kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu ini. Hamba tiada apa-apanya, tapi biarkan Engkau berbicara bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Salam semuanya Bapak Ibu. Benar, grogi juga ada Pak dosen saja. Tapi belajar bahwa kami sedang belajar di tempat ini Bang ya. Iya. Puji Tuhan, ada kedatangan tamu ya. Saya dari Soreang sebenarnya Pak Freddy, jadi perintisan Soreang. Bandung Selatan sudah selesai tugas saya lah ya. Saya udah berdiri di sana dan hari ini saya merintis sesuatu di tempat yang baru. Saya bersyukur topik ibadah hari ini senang saya ya. Jadi topik ibadah kita hari ini memang keras saudaraku ya. Maksudnya keras artinya iblis dihancurkan di bawah kaki gerejanya. Jadi kita sepertinya masuk dalam medan rohani ya, medan peperangan rohani atau spiritual warfare ya. Jadi dunia ini dipenuhi oleh kegelapan hari ini. Dan yang menentukan keadaan dunia bukan kegelapan itu. Dan bukan dunia juga yang menentukannya.
Yang menentukannya adalah kita anak-anak Tuhan. Gereja. Saya ketika menyalami firman ini saudaraku, satu kebenaran yang Yesus aja bilang, hai maut, hai sengat maut, di mana kuasamu? Dan dia telah menundukkan maut pun. Yang ditakutin manusia adalah maut saudaraku. Orang terkaya dunia hari ini Elon Musk saudaraku ya, 2.900 triliun kekayaan dia. Tetapi dia cari cara supaya bisa bertahan lebih lama hidup. Tapi dia tidak akan temukan saudaraku. Karena hidup abadi hanya di dalam pengenalan dia akan Kristus. Dan hari ini kita semakin belajar. Jadi memang topik ini akan membawa kita sepertinya, wah berarti aku ini harus siap sedia. Benar. Jadi ada satu video dulu pernah saya lihat ya. Kita kapal pesiar. Jadi anak Tuhan yang senang-senang saja katanya gitu ya. Terus ada lagi kita adalah kapal selam. Jadi setiap Natal muncul saudaraku. Pas lagi itu menghilang lagi gitu ya. Kita tidak seperti itu. Terus ada juga bilang, saya pikir pakai filosofi ini. Kita adalah kapal perang gitu loh. Kita siap sedia. Tapi ketika saya coba renungkan lagi. Enggak, saya tidak mau juga hanya kapal perang. Tapi saya mau menjadi kapal yang hidup. Kapal yang hidup. Artinya kapal yang tidak pernah mati di dalam rohani saya. Mungkin fisik akan mati saudaraku. Tapi saya adalah kapal yang hidup senantiasa. 24 jam, 1 detik pun saya tidak akan membiarkan roh saya mati. Dan saya adalah kapal yang selalu hidup saudaraku. Memberi kehidupan bagi banyak orang. Amin saudaraku. Oke, kita akan masuk dalam topik ibadah kita hari ini. Itu sebagai pengantar, jadi kalau Pak dosen kan biasanya lebih akurat gitu. Kalau kami, kalau khotbah di Lembang ini ya tidak pakai PowerPoint gitu. Kami pengkhotbah jalanan jadi. Kita buka Efesus 1 saudaraku. Kalau pengkhotbah jalanan jadi tidak ada PowerPoint. Efesus 1 ayat 22 sampai 23 saudaraku. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Saya baca ya saudaraku ya. Bagaimana Kristus diberikannya bagi kita saudaraku ya. Saya baca ayat 21-nya dulu ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja. Jadi saudaraku, kita punya nama yang tidak hanya berkuasa di dunia ini. Di medan rohani pun nama itu berkuasa. Inilah spiritual, perang rohani itu saudaraku ya. Jadi saya pikir hanya di dunia ini kita bisa menaklukkan pekerjaan iblis. Orang-orang yang keras hati, orang-orang yang tidak bisa kita injili. Tapi di alam roh, nanti saya akan bagi kesaksian bagaimana Tuhan menjagai kami, melindungi kami saudaraku. Tapi kita baca firman, dapat dikatakan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia, Yesus saudaraku, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Luar biasa. Terus ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Pertama-tama ayat 21 dikatakan, nama itu melebihi segala-galanya. Saudaraku, saya akan bagikan ada 3 bentuk penyerangan iblis dalam hidup kita. Pertama-tama adalah dia menyerang fondasi kebenaran firman Tuhan dalam hidup. Makanya hari ini keluar dari ruangan ini, saya harus baca firman Tuhan. Saya harus punya firman Tuhan. Kenapa saudaraku? Serangan pertama dia akan meruntuhkan fondasi supaya kita tidak percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Kenapa nanti ketika engkau punya masalah, ada Tuhan enggak? Kayak Tuhan enggak nolong saya. Hati-hati dengan kata itu. Ketika ada serangan, engkau terjatuh, engkau gagal. Datang ambil firman Tuhan. Dan katakan, aku punya nama yang telah menaklukkan segala sesuatu. Saya enggak tahu saudaraku, tapi pengajaran ini penting bagi gereja. Kenapa? Mereka datang ke hamba Tuhan dulu. Mereka datang juga kepada orang-orang yang saudaraku, lingkungan mereka, saudara mereka. Hari ini saya mau ngajar kita
firman Tuhan. Karena dia katakan dan yang lebih tinggi dari segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Anak-anak kita harus datang. Benar ya, anak saya pertama ada di tempat ini. Anak-anak kedua udah hampir 2 bulan di Jerman saudaraku. Dan anak ketiga ada di tempat ini saudaraku. Dan ketika berangkat ke Jerman anak itu, saya tahu bahwa dia laki-laki masih muda sekali. Kalau di rumah itu kadangkala saudaraku ya, masih apalah ya, masih banyak butuh bimbingan gitu, takut saya. Tapi saya percaya hari ini dia bangun pagi, kamu udah saat teduh itu makanan paling utama Pak. Dia masak sendiri saudaraku ya. Tapi saya bersyukur bahwa firman Allah ada di dalam hidup dia. Dan saya bilang ketika berangkat, Papa selesai tugasnya nak. Sekarang engkau bertanding dalam hidupmu. Saya ajarkan firman Tuhan bagimu. Hari-hari kamu lihat Papa. Hari-hari pelayanan Papa. Kamu temanin mungkin Papa pelayanan. Kamu lihat saya doakan orang sakit. Kamu pernah lihat melayani? Oh iya. Dan hari ini medan itu kamu hadapi. Saudaraku yang terkasih. Ajar anak kita memiliki firman Tuhan. Karena nanti suatu waktu mereka tidak lagi bersama dengan kita saudaraku. Dan hari ini kita akan melihat mereka nanti bergerak memiliki firman yang sama saudaraku. Amin Bapak Ibu. Ini penting sekali karena apa? Kita punya firman yang dahsyat, yang luar biasa, yang melebihi segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Tadi kedua dari saudara, kita punya kuasa dan kita punya pengendalian saudaraku untuk mengendalikan segala sesuatu di muka bumi ini. Saya berpikir dulu, kan saya harus berpikir. Saya minggu lalu juga memang harus saya berhikmat. Tetapi hikmat adalah Kristus saudaraku. Jadi bukan hikmat pengetahuan intelektual manusia pertama-tama. Tapi hikmat kita di dalam Kristus. Dan itu yang membuat kita bisa menguasai segala sesuatu itu. Amin Bapak Ibu, ini penting sekali. Serangan pertama tadi dia hancurkan kita untuk tidak percaya firman Tuhan. Kedua saudaraku, dia akan ketika kita tidak memiliki firman. Iblis menyerang kita dengan apa? Dia memberi kesenangan bagi kita. Jadi hari-hari ini benar, orang-orang ketakutan tentang gadget saudaraku. Tentang handphone, anak-anak memiliki handphone, segala sesuatu. Tapi ada satu pelajaran juga, mungkin di kuliah pun juga diajarkan bahwa kan itu satu teknologi. Kita tidak boleh benci dia, tetapi dikatakan kita kuasai dia. Jadi kadang-kadang kan orang takut, wah nggak bisa juga punya, nggak bisa. Alat teknologi kita butuh saudaraku. Kita butuh, tetapi hati-hati, dia bisa menawarkan kita kesenangan. Makanya hari ini saudaraku, mal-mal penuh, kuliner penuh. Kenapa? Dia tawarkan makan berlama-lama di mall. Engkau ngopi ini, ngopi itu, terus ada snack-snack. Dia kasih fasilitas, dia kasih kesenangan bagi kita. Sehingga kita lupa bahwa kita punya firman. Dan firman itu harus bergerak dalam hidup kita. Kita lupa saudaraku, bahwa kita tidak, udah habis waktu. Habis waktu saudaraku. Dia beri kesenangan. Di keluarga dia kasih film-film saudaraku. Kadang satu waktu kalau untuk bisa bersama dengan anak-anak saudaraku, ada film misalnya petualangannya. Nah download dan kita nonton bersama-sama di TV gitu saudaraku. Film-film ketahanan perang gitu misalnya, atau apa tentang ketahanan di alam saudaraku. Saudaraku yang terkasih, kami nonton. Tapi kalau di luar bisa aja ditawarkannya begitu rupa. Makanan-makanan enak. Makanya banyak orang sakit gula hari ini saudaraku. Benar, harus berhati-hati. Kita juga belajar bahwa itu kandungannya berbahaya. Tapi kalau berlebih, bukan berarti kita takut untuk makan, tidak. Tetapi kalau berlebih, ya berarti kita kurangi saudaraku. Amin. Kita kurangi. Itu dia tawarkan begitu rupa bagi kita. Kedua hal ketiga saudaraku, terakhir nanti, dia membuat kita menyembah berhala saudaraku. Berhati-hati dengan cita-cita kita mungkin juga memang. Kita punya, wah itu tujuan utama saya, padahal itu bukan tujuan Tuhan. Kita harus kejar cita-cita Tuhan di dalam hidup kita.
keinginan Tuhan. Sehingga itu adalah bukan berhala kita, tetapi itu adalah keinginan Tuhan. Tetapi kalau berhala saudaraku, dia menawarkan itu bagi kita menjadi apa nanti? Kita lupa segala-galanya. Kita lupa berdoa, kita lupa bersekutuan doa, kita lupa. Mungkin kalau saya ingat sekali mahasiswa dulu saudaraku ya, sandal jepit, ingat saya di Jalan Purnawarman itu untuk cari tempat persekutuan. Kami ketok sama anak PA saya, S2 dia sekarang di punya dekan dia di SD di Biak, saudara, orang Papua. Kami ketok, apakah ini rumah orang Kristen? Apakah ini orang, oh bukan. Langsung, oh Kristen iya, ada apa? Langsung, oh enggak. Bisakah kami pakai tempat persekutuan? Saudaraku, tidak ada passion yang kuat lagi. Ini kenapa? Berhala kita sudah menyembah keinginan-keinginan kita. Tidak ada lagi passion untuk mencari Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita tidak punya lagi hati, saudaraku. Dan ini membahayakan. Berhati-hati. Makanya kenapa gereja tidak berkuasa di akhir zaman ini? Kenapa dia tidak bisa, saudaraku? Nah, satu lagi saudaraku yang Tuhan ingatkan saya, kita lihat di 1 Tesalonika 5. Oh, sebelumnya saudaraku, sorry. Kita buka 1 Petrus 5, saudaraku, 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. Ini tentang 1 Petrus 5 ayat 8, saudaraku, sampai 11. Saya baca lagi buat kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi. Luar biasa. Tuhan selalu tidak saudaraku, memberikan kepada kita satu kekuatan dan untuk kita tidak diperlengkapi oleh Tuhan. Percaya dalam setiap aspek kehidupan kita, percaya perkataan ini. Dia selalu melengkapimu. Tapi mata kita tertutup untuk diperlengkapi, saudaraku. Jadi saya bagi kesaksian di tempat ini, saudaraku ya. Terus memang ada satu jemaat yang, beberapa keluarga yang saya layani sore yang ini adalah bisa dikatakan pendapatan mereka itu dari jalur yang menurut saya agak kurang pas gitu, saudaraku ya. Terus saya bukalah bagaimana caranya Tuhan berikan aku hikmat untuk bisa mengalihkan ekonomi mereka, saudaraku. Dan tiba-tiba waktu itu gereja ada minyak kita, saudaraku. Tahu minyak kita ya. Terus saya ambil 20 liter untuk mereka boleh jualan, saudaraku. Saya ambil, terus mereka jualan, oh malu-malu, oh nggak bisa Pak. Tapi ambil 1 dus, 2 dus, ambil ke rumah mereka. Dia jual, saudaraku. Ibu rumah tangga, 4 bulan yang lalu itu. Terus laku. Mulai Pak, aku ambil lagi 5 Pak, ambil lagi. Mulai laku lagi, saudaraku, habis. Dan hari ini, saudaraku, saya mau bilang, per minggu 1 dus itu ada isi 12, saudara, 1 liter. Jadi 1 liter jadi isi 12. Jadi 12 liter 1 dus. Dan hari ini tadi bilang lagi, Pak sudah mulai habis. Per minggu sudah di posisi 50 dus. Pertama-tama kami berdoa akan menghancurkan. Yes, sudah hancur pekerjaan iblis. Tapi berikan kami kekuatan Tuhan untuk mengetahui apa diperlengkapinya gembalanya. Dan dia perlengkapi jemaat itu. Untuk berani jual ke minyak nasi goreng, saudaraku. Dia jualan. Dan Pak sudah mulai habis. Jadi saya harus belanja lagi, saudaraku. Saya belanja, saya kosongin jok belakang mobil. Dan saya belanja. Bapak mau ya ngambil. Karena supaya kalian berubah hidupnya. Saudaraku yang terkasih. Tuhan selalu melengkapi kita. Amin. Kemudian dikatakan lagi apa? Menguatkan. Jadi kalau kita goyah pun, dia kuatkan kita. Kayak kita selalu datang kepada sumber kehidupan, saudaraku. Amin. Dia kuatkan kita. Dia menguatkan, artinya dia mungkin
konstruksi yang hilang saudaraku, atau kalau membangun satu tiang itu saudaraku ya ada besi-besi yang goyang saudaraku. Dia selalu kalau seorang sipil itu dia teliti mengatakan bahwa jangan sampai tidak kuat tiang ini. Tiang ruko ini kalau tidak kuat saudaraku, ketika kita nyanyi-nyanyi akan goyang saudaraku. Benar saudaraku. Tapi Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Terus dia katakan, dan mengokohkan kamu. Dia kokohkan lagi kita. Saudaraku, dia menguatkan, dia mengokohkan kita. Sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi berdiri di atas firman ini saudaraku. Itu menjadikan kita bisa menjadi jemaat yang akan masuk nih di medan perang. Saya mulai bagi tentang medan peperangan rohani. Jadi kita tahu tadi bahwa kita diperlengkapi, dipilih oleh Tuhan saudaraku. Dan kita hari ini ada 4 yang Tuhan ingatkan saya saudaraku. Tentang bagaimana masuk di medan peperangan rohani ini. Pertama-tama saudaraku kita harus pegang firman Tuhan. Saya bagi lagi kesaksian. Mulai dengan kesaksian kenapa? Saya orangnya lapangan saudaraku ya, penginjil lapangan. Jadi ada satu orang yang kami layani yang Kedar saudaraku. Dia bawa temannya guru. Kami kan guru PAK saudaraku ya, volunteer ya. Dia bawa temannya. Temannya ini datanglah main ke rumah. Tapi dia kasih tahu, Pak Boy itu Kristen ya. Oh iya, oke gak apa-apa main saudaraku. Terus udah gak ketemu lagi gitu. Suatu waktu dia undang lah saya pernikahan orang baru ini saudaraku. Terus kata-katanya itu saya gak tahu. Puji Tuhan Pak Boy. Puji Tuhan. Dari mana saya bilang gitu. Puji Tuhan juga saya bilang gitu. Bapak datang ke pesta pernikahan saya datang saya bilang gitu. Saya datang saudaraku. Terus Sabtu lalu saudaraku ya. Terus datang, saya dikasih ruang Pak Boy datang gitu. Saya baru kenal sekali saudaraku. Terus pulang lagi saudaraku. Selesai saya ucapkan selamat ya. Terus dia bilang, Pak Boy terima kasih Tuhan memberkati. Saudaraku, di dalam alam roh saya sedang berdoa nih, bahwa apa maksud Tuhan. Saya tanyalah anak PA kami yang Kedar itu saudaraku. Kamu bilang enggak bahwa saya sungguh-sungguh atau saya hamba Tuhan? Enggak Pak Boy, hanya waktu itu saja. Saya bilang. Tapi saya bilang, saya akan masuk di dalam perebutan kekuasaan. Sampai orang ini akan mengenal Tuhan saudaraku. Dan dia bilang, Pak Boy saya mau bawa istri saya untuk main ke rumah Bapak. Saudaraku, saya akan tahu bahwa rumah itu akan membuat dia mengenal Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, kemudian serangan, tapi kami mengalami serangan demi serangan. Satu waktu kami PA di tempat kos-kosan anak-anak. Anak PA saya itu ada yang bidding-bidding, saudaraku ya. Dua rumah mereka, terus ada kontrakan yang lain. Satu waktu saya PA malam hari sama dengan istri saya. Saya nggak tahu bahwa di tetangga mereka itu nyatanya orang, ada satu suku, saya nggak sebut karena nggak boleh, itu etika sekarang saudaraku ya. Nggak boleh satu suku yang keras saudaraku ya. Dan kerjaannya itu memang agak mengkhawatirkan. Kenapa? Malam hari. Dia seperti kelelawar saudaraku, malam hari dia itu kerja Pak. Jadi nggak tahu kita apa yang bisik-bisik, sistem. Jadi nggak ada ngomong. Gitu ya, saya nggak tahu saudaraku. Dan ketika saya datang saudaraku, dia uring-uringan, orang ini gede badannya, uring-uringan saudaraku ya. Ini mulai terjadi spiritual warfare ini, perang rohani ini. Tapi saya diam aja, saya nggak ngerti. Saya PA. Nyatanya ketika PA itu ada dentuman, dum gitu ya. Ada apa? Saya PA aja, saya kan cuek aja, nggak ada masalah. Saya tidak membuat onar di tempat itu. Dan sudah selesai, nyatanya dia keluar lagi, dia bikin apalah. Dan nyatanya datanglah anak PA saya dan mereka bilang, Pak, dentuman itu dia tinju tembok ketika Bapak datang di situ. Oh gitu ya, kita doa malam ini. Kami doa saudaraku. Terus dia bilang, sebelumnya dia marah-marah ke ibu tangga kami Pak. Dia sampai tendang motor si ibu itu hampir jatuh. Oh gitu ya, oke. Kami doa. Dan kalau engkau percaya, dia akan keluar dari tempat itu. Kami doa saudaraku. Kami doa kalau Tuhan buat kelompok PA ini aman di tempat itu. Buktikan bahwa engkau Tuhan ada. Dan benar kami doa, malam hari kami pergi waktu itu doa keliling, karena ada jadwal doa keliling 19 kemarin saudaraku ya, kemudian kami doa lagi, dan apa terjadi? Hari Kamisnya dia angkat kaki saudaraku. Bukan anak PA saya angkat kaki, orang itu yang angkat kaki saudaraku. Dan anak PA saya biasa karena medan peperangan rohani menang atau kalah saudaraku. Dan saya selalu menang, saya mau bilang dalam Tuhan. Dan
Tapi anak PA saya belajar. Saudaraku yang terkasih, engkau harus dapat pelajaran ketika pemimpinmu berkobar-kobar dengan Tuhan. Jangan engkau justru sebaliknya tidak berkobar-kobar. Dan anak PA saya bilang, Pak, kata-kata Bapak terbukti. Proven. Dan mereka ngalami. Besoknya Pak, dia pindah aneh. Tiba-tiba dia pindah. Kami juga nggak tahu. Kami nggak tahu. Saudaraku, waktu dia tinju timbuk itu saya nggak sadar, saudaraku. Karena saya dilindungi oleh Tuhan, saudaraku. Saya percaya dilindungi oleh Tuhan. Dan anak PA sebenarnya udah ketakutan. Setiap Pak Boy datang, uring-uringan dia. Tapi saya mau buktikan bahwa kita punya firman yang berkuasa, saudaraku. Amin. Ini yang menjadikan kita gereja Tuhan yang mengalahkan iblis itu. Pertama-tama ada 4 yang menjadi kata-kata atau supaya mengingat selalulah khotbah Pak Boy itu, oh ini tentang ini ya, mengalahkan pekerjaan iblis. Pertama-tama adalah proklamasi tentang firman Tuhan. Deklarasi, yes sama saudaraku. Tapi proclaim artinya klaim. Engkau perkatakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Karena apa? Kalau kita baca di 1 Samuel, saudaraku, ketika Daud melawan Goliat, saudaraku, saya mau mengatakan, saudaraku, bahwa Goliat, sebenarnya Daud itu, dia mungkin ada rasa takut secara manusiawi dia. Tetapi apa yang dia bilang? Siapa dia itu? Dia memproklamasikan bahwa aku punya Tuhan yang lebih besar daripada dia. Amin Bapak Ibu. Proklamasi, saudaraku. Kenapa? Ketika kita memproklamirkan kuasa Tuhan, saudaraku. Kita buka Matius 16 ayat 18. Pertama-tama itu, saudaraku, Matius 16 ayat 18. Dikatakan apa, saudaraku? Ketika kita memproklamirkan iman kita. Jadi Mbak Yus pernah cerita yang itu ya, penginjilan. Jujur benar saudaraku, penginjilan kami di Cicahem itu. Hari itu saya pernah, aku mau menginjili. Tapi nggak tahu caranya. Ketemu Mbak Yus, kami mengantar pendeta, terus kami terus ini ladangnya ini. Kedua, saya taat. Mbak Yus bilang, pemimpin kita taatin saudaraku. Boy, bagianmu itu sebenarnya. Tapi karena saya udah biasa di ladang saudaraku. Oh iya Pak, siok Pak gitu. Dan sampai hari ini si orang ini saudaraku masih komunikasi. Saya kirim ayat firman Tuhan bagi dia. Sampai dia bertumbuh saudaraku. Saudaraku, dikatakan di firman ini saudaraku. Dan aku pun berkata, ayat 18 dan 19 saya baca. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Perkataan Petrus tentang Mesias, kemesiasan Yesus saudaraku. Bahwa Yesus adalah Mesias, hanya itu saja. Dan Petrus dianggap menjadi batu karang, soko guru gereja Tuhan. Hari ini jemaat Lembang, di atas pengakuanmu kepada Kristus, dimanapun engkau berada, engkau menjadi batu karang pendirian jemaat Tuhan. Amin. Di rumah kita, anak saya di Jerman saya bilang, di atas batu karang itu engkau akan mendirikan. Karena dia ke gereja di sana sepi saudaraku. Ada 7 orang, 8 orang aja. Udah tua-tua lagi Pak. Saya mau katakan, dan di atas batu karang itu dirikan jemaat Tuhan di sana. Amin Bapak Ibu. Hanya karena pengakuan Yesus, makanya kalau kita tidak berani mengakui tentang Yesus, saya berbahaya saudaraku ya. Kemudian dikatakan ayat 19 saudaraku, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dikatakan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat. Jadi saudaraku yang terkasih, memang ada terjemahan lain bahwa sebenarnya kan kita sepertinya bertahan saudaraku. Tapi tidak. Kalau ayat lain yang katanya saudaraku ya, bahwa ayat sebenarnya kita yang aktif menghancurkan tembok-tembok kuasa iblis itu saudaraku. Karena apa? Pengakuan kita itu akan menjalar menghancurkan tembok saudaraku. Tembok apapun yang makanya ketika saya praktikkan ke anak PA kami
tentang kalau orang itu tidak berkenan atau dia bertobat, dia jadi berubah, kalau enggak dia keluar. Dan benar, ketika kita proklamirkan itu, tembok itu roboh saudaraku. Jadi saudaraku yang terkasih, spiritual, peperangan rohani, aktifkan rohmu senantiasa. Amin. Aktifkan. Jadi ketika kita nanti proklamasi saudaraku, itu kita tidak takut apapun. Kita tidak takut apapun. Pertama-tama adalah proklamasi. Kedua saudaraku adalah, memang ini bahasa-bahasa takut juga saya, tapi kan saya mau belajarlah, kita bertambah pengetahuan sedikit saudaraku ya. Jadi proklamasi kedua adalah intimasi atau keintiman saudaraku. Jadi kita ada satu, memang ini saya dapatkan saudaraku, bukan dari inspirasi saya tapi di Instagram. Jadi pengkhotbah ini dia bilang, Daniel, tahu nggak saudaraku, ketika dia masuk di gua singa itu, gua singanya kan langsung tunduk dan kalah kan saudaraku ya. Terus apakah Daniel dalam nama Yesus atau Allahku, enggak. Dia tidak teriak saudaraku. Dalam penyelidikan orang itu, dia tidak teriak. Terus diselidiki, kenapa dia masuk tunduk langsung singanya saudaraku. Ketika kita berperang saudaraku, harusnya ketika kita masuk kita tidak panik lagi. Kita bukan orang yang menembak sembarangan lagi. Kita diam, ini tepat. Daniel seperti itu, dia diam. Nyatanya diselidiki, Daniel bukan di situ dia berperangnya saudaraku. Tapi di mana berperang? Di ruang doanya. Di ruang 3 kali sehari dia menghadap. Dibukanya pintu itu, dia menghadap Allah Israel. Saudaraku, di kamar kita, di ruang doa kita. Dan saya mau katakan pun bukan hanya tempat itu. Di ketika kita berjalan, aktifkan rohmu senantiasa. Berdoa senantiasa. Jangan pikirin justru, nanti aku makan apa. Tidak, aku mau berdoa kepada Tuhan. 24 jam intimasi dengan Tuhan. Dan ketika engkau diperhadapkan dalam pergumulan, engkau berkata, hadapi. Amin Bapak Ibu. Ketika saya masuk ke tempat tanah PA saya datang lagi ngantar minyak saudaraku. Saya tidak takut. Dia masih ada waktu itu. Tidak takut saya. Kenapa? Udah kalah itu. Tapi peperangan utama kami adalah ketika kami berdoa saudaraku. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Daniel berperang itu bukan seperti orang yang panik saudaraku. Kemudian 3 lagi temannya, Sadra, Mesak, Abednego. Mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan ketika mereka dilempar, apakah mereka panik? Kalau mereka panik ketika dilempar itu saudaraku, maka mereka akan kebakar. Tapi mereka, letakkan aku, bagus-bagus ya, lempar aku baik-baik ya. Dan apa yang terjadi? Malaikat surga berjaga saudaraku. Amin Bapak Ibu. Intimasi dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan kita. Pokoknya bangun keintiman lagi dengan Tuhan. Bahkan lebih dalam lagi. 24 jam terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini artinya gereja yang mengalahkan iblis saudaraku. Dan ketika kita berperang nanti, yes, tak kalah. Apapun itu kalah saudaraku. Kita tidak didakwa. Ketika kita didakwakan kita panik saudaraku. Aduh kalah gimana. Jadi ketika kita panik kita jadi tidak tenang dan kita tidak bisa berdoa. Tapi ketika kita sudah tenang, kita mempersiapkan diri saudaraku. Ini perlu persiapan diri. Dan persiapan di ruang doa adalah kekuatan luar biasa saudaraku. Amin. Ketika nanti kita menginjili, ketika kita nanti pergi saudaraku. Jadi saya kasih ilustrasi dan contoh akurat. Kemarin saudaraku, Bang Ferry Lamsiar telepon saya. Boy, ada namanya Dinar, Bandung Barat saudaraku. Mungkin ada yang kenal ya. Dia mau minta minyak katanya. Kalian join lah katanya. Oke, udah lama Dinar ini saudaraku sering membawa saya kalau keluarganya sakit, hampir mati. Dan saya mendoakan saudaraku. Terus setahun ini tidak pernah panggil saya, berarti tidak ada yang sakit pikir saya gitu. Jadi terakhir pun saya doain saudaranya di Cimahi saudaraku. Tapi saya nggak tahu hari ini. Berarti udah sembuh. Nggak ada kematian saya dengar. Memang pernah ada saudaranya saya doain jam 11 pagi saudaraku. Istrinya bilang sembuh. Saya bilang juga sembuh. Terus saya doa sore PD Rabu. Nyatanya jam 6
sudah mati katanya. Istrinya marah-marah. Bapak pendeta bilang tadi hidup katanya. Tahu nggak saudaraku, karena saya udah biasa itu, saya keluar PD Rabu. Saya bilang Bang Salah doakan saya Bang. Saya mau pergi karena ada saudaranya Dinar. Oh dia kenal soalnya. Pergi, tapi masalahnya Bang bukan hanya itu. Istrinya ini marah-marah katanya. Wah pendeta bilang tadi hidup, tapi kok sore mati katanya gitu. Dan saudaranya Dinar ini saudaraku, saya datang saudaraku. Tapi di balik itu, dia tidak mau keluar, tidak mau cari dari rumah sakit. Tunggu saya. Tapi karena dinasihatin dalam perjalanan, udah bawa aja pulang dulu. Di rumahnya saya pikir pasti diganyang saya saudaraku. Saya bawa teman saya lah. Kalau nanti saya mati ya gak apa-apa lah. Bawa mobil saya pulang. Tapi tidak saudaraku. Apa yang terjadi, saya masuk ruangan itu udah kumpul semuanya. Baru diletakin, saya duduk. Pak pendeta bilang tadi, iya kematian dia. Tapi membangkitkan saudara di tempat ini. Dan hari itu saya beritakan Injil saudaraku di tempat itu. Diam semuanya. Dan hari ini keluarga itu jadi hidup saudaraku. Saudara yang terkasih, memang Dinar ini yang sering membawa saya. Sampai dia bilang kadang-kala Bang Bu itu adalah malaikat pencabut nyawa. Tapi saya tidak takut dengan itu saudaraku ya, udah biasa. Tapi ada juga yang hidup kan saudaraku ya. Tapi dikatakan bahwa dia kemarin saya telepon dia lah, Dinar, Bang, aku sedang di rumah sakit. Loh, aku mau bicara yang lain, tapi aku sedang sakit apa? Aku di biopsi Bang, terus ususku ada masalah katanya gitu kan. Udah di biopsi dan endoskopi, terus di biopsi juga udah Bang. Oke, kamu tahu ciri khas saya? Ya aku butuh doa Bang, kami doa saudaraku. Tapi jangan takut ya, saya bilang gitu ya. Saya akan doa, saya bilang gitu ya. Dan saya doa saudara. Dalam doa itu kan saya siap sedia saudaraku. Tadi saya sudah ajarkan. Kita siap sedia dan ketika doa, Tuhan ingatkan saya biasanya nggak dapat penglihatan. Pokoknya saya hanya merasakan ada benjolan hitam di dalam ususmu itu. Dan hari ini Tuhan jernihkan itu, bersihkan semuanya. Udah saudaraku. Dan baru saya bicara, masalah minyak kah? Ketawa dia. Ya udah kalau gitu kita saya bicarakan lagi masalah minyak kalau gitu. Kamu sembuh. Dan karena dia lagi nunggu obat saudaraku. Berapa menit kemudian, 15 menit atau setengah jam dia WA-in saya. Dan WA-nya dia bilang, Bang, sebenarnya waktu endoskopi, saya nggak cerita ke abang kan, bahwa hasil endoskopi itu dan dalam pikiran saya ada benjolan hitam seperti yang abang doakan itu. Kemudian ketika berlama-lama selama endoskopi itu sampai kemarin itu, saya nggak tenang, saya khawatir Bang, saya takut Bang. Tapi ketika abang tadi doa itu, di situ lepas saya Bang. Saya baru lega bahwa itu benjolan itu sudah tidak ada dalam tubuh saya. Saudaraku yang terkasih, bahwa intimasi dengan Tuhan, persekutuan, keintiman kita dengan Tuhan akan membuat kita setia setiap waktu saudaraku. Amin. Berdoa mungkin dengan cara-cara orang bertemu dengan kita. Cara apapun. Ini akhir zaman, beritakan firman saudaraku. Doakan orang-orang. Akan terjadi kebangunan. Apakah nanti saya baru pegang, kan saya sempat tertuduh juga waktu masalah, kok meninggal? Kok terjadi? Kok enggak sembuh? Tetapi ketika Tuhan bilang, emangnya kamu yang menyembuhkan. Bukan kita penyembuh saudaraku. Kristus penyembuh kita. Amin Bapak Ibu. Itu makanya kita selalu bangun persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, ibu-ibu sedang memasak, puji Tuhan, doakan tetanggamu, doakan saudaraku. Dimanapun, bapak-bapak sedang kerja, dimanapun engkau berada, mungkin dimanapun ketika engkau ngantar anak, berdoa, terasa kok. Saya katakan terasa, dunia semakin gelap, terang itu akan semakin muncul. Kalau semakin gelap kan terang sekecil apapun akan nyata. Dan terang itu dibutuhkan oleh dunia hari ini. Amin Bapak Ibu. Dan itu lahir dari ruang doa kita. Kemudian saudaraku, saya mau katakan tentang hal ketiga saudaraku adalah proklamasi tadi. Kedua, intimasi dengan Tuhan. Ketiga adalah supremasi. Supremasi itu adalah, saya coba cari adalah pernyataan kekuatan penuh kita di dunia ini. Jadi Yesus itu, ciri khas Yesus itu yang saya pelajari saudaraku. Dia dimanapun dia menyatakan supremasi bahwa aku anak Allah. Dan ketika orang Yahudi, siapa kamu? Kamu orang biasa.
Anda, aku anak Allah. Saudaraku, kita juga adalah anak Allah. Amin saudaraku. Dan nyatakan supremasi kita di tengah-tengah dunia ini saudaraku. Jadi saya pikir dulu memang nggak tahu ya, memang ada satu penentangan hari ini dikatakan bahwa mayoritas minoritas. Orang Kristen bilang mulai nggak tahu ya, PGI mengatakan kita tidak boleh mengatakan itu. Kita bukan minoritas. Tapi sebenarnya adalah cara untuk mengubah itu adalah menyatakan supremasi Tuhan di tengah-tengah dunia saja. Nggak usah kita pusing mayoritas minoritas. Tapi hari ini kita menyatakan supremasi Tuhan dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Nyatakan, kita buka Ibrani 11 ayat 33. Supremasi ini lahir daripada iman saudaraku. Ibrani 11 ayat 33. Saya baca saudaraku. Orang-orang yang punya supremasi iman saudaraku akan berani menyatakan iman. Orang-orang yang menyatakan itu saudaraku, mereka akan melihat ini. Dikatakan ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh iblis. Kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh kuasa kegelapan. Mengamalkan kebenaran saudaraku. Kita jadi mampu mengamalkan kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran lagi. Bukan mengamalkan sebenarnya, tapi hidup, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kita jadi hidup, kita jadi orang merdeka saudaraku. Amin Bapak Ibu. Dan kita bisa menyatakan, kamu bisa juga merdeka kok. Demikian ke anak rohani kami saudaraku ya. Nggak bisa berubah, terus Bapak tawarkan apa? Usaha lain. Saya nggak punya juga, bingung saya. Tapi ketika saya merdeka saudaraku, saya terhubung dengan Tuhan. Ada minyak goreng. Kamu mau jual, kemarin tambah produk tisu saudara, tisu joli. Saudara aku kan di lapangan di dasarnya 8.000. Aku udah jual ke mereka 7.000. Satu aja, satu bal kamu jual 48. Berarti kalau satu bal kamu jual hari itu 48.000. Cukup kan untuk makan? Beli beras. Saya bilang. Dan saya nyatakan kenapa? Engkau bisa jualan. Dan benar ketika mereka, Pak ada pesta, aku dapat order 16 dus. Kan kalau di sore yang itu saudara pesta-pestanya, souvenirnya adalah minyak goreng saudara. Itu seperti arisan itu. Benar. Dan kemarin dapat 16 dus Pak Ulbay, berarti pestanya besar ya. Haleluya. Amin Bapak Ibu, kita menyatakan supremasi bahwa kita mengendalikan bidang ekonomi pun juga. Amin Bapak Ibu, bidang apapun tidak ada lagi yang lemah di tempat ini. Engkau bisa menyatakan supremasi. Dikatakan karena kita bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan, memperoleh apa yang dijanjikan. Menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saya pegang ayat ini saudara. Ketika peperangan rohani, ketika pun dimanapun. Saya bilang, saya telah dikuatkan dalam kelemahan saya. Mbak Yus bilang tadi, ini memang benar karena kalau kan orang melihat kelemahannya. Benar. Saya sempat hancur karena saya nggak salah, tapi udah menyebar ya gimana? Tapi saya sampai telepon Mbak Yus, nangis saya. Ya aduh Mbak, jadi ketika enggak, kamu nggak seperti itu. Bro. Iya ya, berarti aku beroleh kekuatan dalam kelemahan. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang memang benar. Ya itu tadi dihancurkan kita. Supaya kita, aku punya firman. Jadi katakan telah menjadi kuat dalam peperangan. Nah medan peperangan kita hari ini saudaraku adalah dunia yang semakin mengaburkan tentang Tuhan. Menawarkan hal-hal najis, menawarkan hal yang tidak berkenan saudaraku. Dan apa? Kita bisa menaklukkan saudaraku. Amin. Itu hal ketiga adalah supremasi. Pertama saudaraku, proklamasi iman kepada Tuhan, amin. Intimasi dengan Tuhan, amin. Supremasi menyatakan, kita menyatakan super bahwa kita punya Tuhan yang super memang. Kita harus menyatakan Tuhan yang super. Dan ini, saya khotbah ini ya, tadi malam sampai jam 10:30 malam, tiba-tiba temanku yang saudaraku, celana itu, kemperang saudaraku ya, kemudian dua anaknya mondok saudaraku. Tiba-tiba telepon tadi malam, pas acara pesta itu, terus saya bilang nanti malam dia telepon, dan dia curhat tentang anak. Terus saya ambil detik, aku mau khotbah besok Tuhan.
nyatakan supremasi supaya aku bisa menyatakan Injil. Karena saya takut dia ada apa-apa. Gitu ya. Temanku ini saudaraku mungkin 20 tahun berteman, lebih. 25 tahun berteman. Orang baik saudaraku, padahal kidar yang fanatik, Salman ITB. Tapi kalau saya dulu gereja, dia punya mobil. Motormu tinggalin ke sini boy. Ambil mobilku, pakai gerejamu katanya. Balikin lagi tapi ya. Terus dia punya 2 mobil. Boy, ada 2 mobil tuh. Dikirim bapak saya. Ambil. Saya ambil, saya pakai 6 bulan. Dia jual lagi. Ganti lagi boy. Aduh, kan kamu belum punya mobil katanya. Saudara aku yang terkasih, tapi tadi malam. Dia tiba-tiba telepon. Hati ini, Tuhan, aku ingin kan khotbah besok Tuhan. Supremasi Tuhan, gimana Tuhan. Terus nggak ada, dia cerita terus. Nggak ada kesempatan saya saudaraku. Dan ngelek-ngelek juga. Aduh gimana ya Tuhan. Tapi endingnya saudaraku, hari Senin boy, kamu tolong urus apartemenku di Amayani. Dan setelah itu aku akan ke Bandung. Sampai saya bilang malam tidur, mungkin ketika nanti dia akan datang. Supremasi hukum kebenaran itu akan. Dan saya bilang, karena udah baik sekali sama saya saudaraku. Sudah seperti harta bangsa-bangsa lah. Benar saudaraku, nolong saya. Dan Bui urus apartemen itu, Bui AJB saya gak bisa datang. Pokoknya bantu saya dulu Bui, aku bantu. Senin saya akan urus itu. Saudaraku yang terkasih. Sampai supremasi kapan ya Tuhan? Tidak, saya tunggu sampai selama belum. Tapi boy kasihan kamu udah, terima kasih ya. Aduh udah nggak bisa lagi menyatakan supremasi firman Tuhan saudaraku. Tapi kamu urus, saya akan datang ke Bandung dan setelah itu kita ngobrol. Saudaraku yang terkasih, saya juga memegang perjanjian Tuhan. Enggak malam ini boy, enggak by phone. Kamu harus ketemu dengan dia. Saudaraku yang terkasih, 2 anak yang mondok saudaraku. Malah orang tuanya meninggal kemarin, dia juga bukan NU. 40 hari enggak mau saya ikut. Kenapa? Saya beda aliran. Saudaraku yang terkasih, waktunya kita menyatakan supremasi kebenaran firman Tuhan. Dan terakhir saudaraku, sebagai tubuh Kristus, kita harus menyatakan apa saudaraku? Kita buka 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 5 saudaraku, ayat 4 dan 5 saudaraku. Kita adalah orang-orang yang lahir di dalam darah Kristus, saudaraku. Amin. Dan hal keempat adalah kita menyatakan aklamasi. Aklamasi itu adalah persetujuan, gitu ya. Dan gereja harus bersatu untuk setuju dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Tidak ada jemaat yang ke sana dan kemari, saudaraku. Mengalahkan iblis harus dengan kesatuan tubuh Kristus. Amin. Dan dikatakan di sini ayat 4 dan 5 saudaraku, 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 saya baca. Sebab kita yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semuanya kita yang disatukan oleh karena darah Yesus, itulah yang bisa mengalahkan dunia saudaraku. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudaraku, kesatuan hati kita di tengah-tengah jemaat. Saya mau katakan, siapapun kita, beda suku, beda latar belakang. Kita menyatukan kita di dalam percaya kepada nama Yesus. Dan dipimpin oleh Roh Kristus saudaraku. Maka itulah makanya gereja ketika mereka berdoa saudaraku, apa yang mereka minta Tuhan jawab. Karena sedih saya ada di Yeskel 8 saudara nanti baca. Apa kenajisan di dalam rumah Tuhan. Saya selidiki kenapa itu. Ada orang yang di dalam rumah Tuhan tapi hatinya tidak di dalam rumah Tuhan. Saya mau jelas itu. Ada orang yang sepertinya beribadah tapi dia menyembah Baal, saudaraku. Dan ada orang yang di dalam rumah Tuhan tapi menyembah Dewa Tamus. Nanti buka Yeskel 8, saudaraku. Menyembah berhala-berhala. Mereka tidak melepaskan diri mereka dari dosa. Tapi kita sebagai umat Tuhan harus menanggalkan dosa. Menanggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan. Dan kita menyatukan dengan tubuh Kristus, saudaraku. Satu dengan yang lain. Bersatu dengan Tuhan
di dalam gereja. Dan kalau gereja itu berdoa, makanya di Yeskiel 8 itu, sekalipun suara mereka nyaring berdoa, aku tidak dengar mereka. Saya sampai sedih tuh. Saya bilang, Tuhan, tidak boleh di GKKD ada seperti itu. Saya tidak mau, Tuhan. Kami ngambil, oh berarti kita berlutut dengan Tuhan. Tidak boleh di gereja ini ada setidak sehati, tidak sevisi dengan Tuhan. Tidak, saudaraku. Tapi ketika sebaliknya, saudaraku, kita bersatu dengan Tuhan. Kita bersatu dengan saudara Sima. Ada masalah sakit hati. Kan sering diajar di tempat ini. Sakit hati, ada lagi. Aku nggak diperhatikan, mengasihani diri. Buang itu semuanya. Sudah kita lewati itu. Amin, saudaraku. Malah kata-kata saya, saudaraku, wah minta uangnya. Ambillah uang itu. Saya bilang gitu ya. Sekalipun uangnya nggak ada, saudara. Tapi maksudnya, aku mau jajan, Pak. Jajan, ambil. Itu semuanya duniawi seperti itu. Saudaraku yang terkasih. Sampai kita sehati itu nggak ada lagi kepentingan satu dengan yang lain. Yang adalah apa yang Tuhan mau. Apa yang aku punya, aku berikan bagi Tuhanku. Tidak ada lagi komplainan-komplainan. Karena di Yeskiel udah ada orang-orang yang menyembah berhala, saudara. Tapi saya percaya di rumah Tuhan tempat ini, yakinkan diri kita, kita memiliki kesehatian. Amin. Kita memiliki kesamaan visi dengan Tuhan. Dan kalau kita bergerak bersama, saudaraku, sekalipun pasukan yang diandalkan Tuhan adalah dari utara. Yoel 2. Tapi itu bukan anak-anak Tuhan, saudara. Pasukan itu rapi. Tetapi di zaman baru ini, Tuhan akan memunculkan pasukan barunya. Yaitu gereja Tuhan. Amin. Kalau dulu kan Yoel pelajari. Pasukan dari utara, aku gerakan menghancurkan Yerusalem. Benar, itu pasukan kekuatan Tuhan loh. Rapi tersusun, mereka tidak terputus. Tapi pada akhirnya pasukan itu dia bubarkan. Dan hari zaman akhir ini pasukan baru adalah gereja yang bersatu. Amin. Gereja yang sehati, gereja yang merelakan dirinya. Aku mau dibentuk, aku mau memberi hidupku, aku mau lakukan untuk Tuhan semuanya. Dan ketika kita bergerak bersama, saudaraku, aklamasi kita, yes, ambil. Aklamasi, sama-sama kita ambil keputusan bersama. Tidak ada yang tertinggal juga. Amin, Bapak Ibu. Jadi proklamasi kita, intimasi kita, saudaraku, supremasi pernyataan kuasa Tuhan bagi hidup kita, dan aklamasi persetujuan kita untuk menyatakan satu hal, saudaraku, terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan itu yang membuat kita bisa. Jadi memang iblis sudah dikalahkan, tapi dia kan menipu, saudaraku. Dia mengaum-ngaum aja. Jadi kadangkala kita melihat, ada kekuatan ada. Karena gereja terbentuk, saudaraku. Jadi fokus kita lagi adalah kepada Kristusnya. Peperangan kita sudah Tuhan lakukan, saudaraku. Jadi tapi ketika kita fokus, iblis tidak bisa menghancurkan kita, saudaraku. Tidak bisa. Keluarga-keluarga akan berdiri menjadi keluarga yang kuat setiap waktu. Amin, Bapak Ibu. Anak-anak kita, saya ingin keluarga-keluarga di tempat ini, didik anakmu dengan firman Tuhan. Dengan doa. Karena suatu waktu mereka akan pergi, saudaraku. Mereka akan meninggalkan kita. Dan sampai berkata, saya senang ketika saya berkata, nah, waktuku sudah mengajarkan kamu. Dan saya tidak akan takut pegang itu. Saudaraku yang terkasih, kita mengajar firman Tuhan bagi anak-anak kita. Bagi generasi kita. Dan kita bukan hanya itu, kita menyatakan bagi orang lain. Doakan, ada orang yang perlu diinjili. Doakan, saudaraku. Ada orang-orang yang tetanggamu, saudaramu, saudaraku. Doakan mereka. Minta Tuhan, aku proklamirkan firman bagi orang itu. Klaim. Dan akan terjadi. Kenapa? Di balik pekerjaan di dunia ini, saudaraku, Tuhan sedang mengerjakan perkara besar kok. Itu iman saya, saudaraku. Kalau gereja bergerak, saudaraku, Tuhan lebih bergerak lagi. Kalau gereja sehati, saudaraku, Tuhan lebih sayang lagi. Dan apa yang kita minta, Lembang, kota-kota, sore yang, saudaraku, kota yang dikatakan hijau, saudaraku. Kami nggak bisa ngajar agama, saudaraku. Susah sekali. Tapi saya kunjungi satu keluarga kemarin 2 hari yang lalu malam. Dia bilang, sungguh-sungguh dulu.
Saya bilang ke istri saya tidak melihat lagi sungguh-sungguhnya lama dulu. Saya tahu dia sungguh-sungguh. Tapi hari ini, apakah dia tetap setia dengan Tuhan Anda? Tapi kami kunjungin saudaraku. Dan saya percaya hatinya berkobar kembali dengan Tuhan. Saudaraku, datangi orang-orang yang lama. Datangi orang-orang, siapapun. Katakan, aku punya supremasi firman Tuhan. Aku punya proklamasi firman Tuhan. Dekati mereka dan beritakan akan terjadi mujizat kok. Saya percaya. Orang ini dari segi ekonomi aman, saudara. Tapi saya tembus mau datang kepada dia. Karena saya tahu, nyatanya, enggak kok Pak Boy, aku tetap butuh Kristus. Saudaraku yang terkasih, orang di luar sana butuh Tuhan. Amin Bapak Ibu, kita teduhkan hati kita. Sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus kita, saudaraku. Kita ambil roti kita. Kita dapatkan, siapa yang belum mendapatkan roti, silakan disiapkan saudaraku. Ingat bahwa perjamuan ini bukan perjamuan biasa. Ini proklamasi iman di tengah-tengah dunia. Bahwa Yesus telah mati, telah bangkit, dan telah hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bagi banyak orang. Dan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Kita akan melihat banyak orang mengenal Kristus. Kita akan melihat orang-orang yang terhilang datang kepada Kristus. Orang-orang yang jauh akan datang ke rumah Tuhan. Orang-orang yang terhilang, terbuang selama ini, mereka akan ditemukan kembali. Bahkan orang yang belum mendengar Injil sekalipun juga akan mendengarkan kebenaran itu. Karena ada Kristus yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan hari ini bukan hanya perjamuan, tapi kami menghormatinya. Kalau ada masalah satu dengan yang lain, ampuni saudaramu, ampuni saudarimu. Kalau ada tidak bisa kamu bereskan hari ini, setelah pulang dari tempat ini, bereskan itu. Jangan menjadi dosa, jangan menjadi penghalang kita untuk mendapatkan perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah siap, kita angkat roti kita di atas kepala kita. Tubuh yang terpecah bagi gereja-Mu Tuhan, membuat kami mampu memproklamasikan, membuat kami bergerak, membuat kami hidup, membuat kami mampu menyatakan diri-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih untuk tubuh yang mulia, tubuh yang ajaib, tubuh yang menyembuhkan, tubuh yang melepaskan penderitaan, tubuh yang membawa kedamaian, tubuh yang melepaskan belenggu-belenggu, tubuh Kristus yang hidup. Haleluya. Tuhan terima kasih. Kami mengangkat roti ini di atas kepala kami. Inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa-dosa kami. Dan kami mengingatnya ini sebagai pernyataan iman di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang mulia. Kami punya Tuhan yang agung dan perkasa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Silakan engkau menikmati tubuh Kristus. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dan kita angkat anggur kita di atas kepala kita. Anggur ini bukan hanya anggur biasa,
Tapi anggur yang akan membakar roh kita menyala-nyala. Anggur yang akan melimpah bagi banyak orang. Yang akan membuat banyak orang bertobat. Kedar Nebayot, suku-suku bangsa yang terhilang akan datang kepada Tuhan, keluarga-keluarga yang hancur, tetangga-tetangga kita yang mau binasa, orang-orang saudara-saudara kita melalui anggur ini, mereka akan mengalami keselamatan. Melalui peringatan akan darah-Mu Tuhan, banyak orang akan diselamatkan ya Allah kami. Tuhan terima kasih ya Allah kami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yesus Kristus Tuhan, silakan engkau menikmati darah yang kudus. Ucapkanlah syukur-Mu. Naikkan pujian syukur-Mu. Hiaralamashe. Kita gemparkan tempat-tempat yang gelap di kota Lembang, di daerah-daerah, di Soreang, di Singapura, di Jerman, di Prancis, di Belanda. Kita memproklamirkan Yesus berkuasa dimanapun kami berada. Anak-anak Tuhan berada di Singapura, di Lembang, di Soreang. Bahkan saudara kami, gembala kami dari kota Bogor akan mengalami kebangunan rohani. Kami akan memproklamirkan bahwa Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Allah kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena kami mampu memproklamasikan Engkau adalah Tuhan. Dan dalam keintimasi dengan Tuhan, di dalam supremasi iman di tengah-tengah dunia hari ini, dan kesatuan aklamasi persetujuan kami dengan Tuhan, menyatakan kami sudah mengalahkan iblis di bawah kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk darah dan roti yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan hari ini. Saudaraku, arahkan mata dan hatimu kepada Yesus. Ingat, Tuhan ingatkan saya, kita ingat orang-orang sekeliling kita. Orang-orang jahat, orang-orang baik di sekelilingmu. Tuhan masih bisa melawat mereka. Saya sudah melihat itu. Mereka pasti bisa bertobat. Percayalah akan hal itu. Percayalah akan hal itu. Tuhan terima kasih. Kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Kami akan menutup ibadah ini. Mungkin 2 jam memang. Tapi jam selebih dari itu. Kami akan menggemparkan dunia Tuhan. Kami akan pergi di tengah-tengah keluarga kami. Tidak ada lagi yang lemah di tengah-tengah kami. Tidak ada yang sakit di tengah-tengah kami. Tidak ada yang gagal di tengah-tengah kami untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Tidak ada lagi. Tapi kami orang-orang yang bertanding dalam peperangan itu. Yang memperoleh kekuatan. Yang berjalan dan menghancurkan setiap kuasa iblis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dari ruangan ini. Arahkan mata dan hatimu kepada Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan kekuatan baru daripada Allah. Allah memberkati usaha kita, pekerjaan kita, anak-anak kita. Orang-orang yang kita layani dimanapun mereka berada. Ketahui saudaraku, kebenaran akan mengalir di dalam hidup kita. Dan itu mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Dimanapun kita berada. Damai sejahtera Allah. Allah melindungi kita dan menjagai kita. Allah menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Dan Allah melindungi kita senantiasa dimanapun kita berada. Dari sekarang sampai Maranatha datang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.